Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana masa depan sistem moneter di Indonesia. Jika kita mengambil tinjauan dari negeri kita, sistem moneter saat ini ialah sistem moneter berbasis bank sentral. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam sistem ini, Bank Indonesia merupakan bank sentral tunggal yang memiliki kewenangan tunggal dalam mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan sistem moneter Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah didefinisikan sebagai kemampuan rupiah untuk mempertahankan daya beli dan berfungsi sebagai alat tukar yang stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter, yaitu 1. OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan atau pihak lain untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. 2. Kebijakan diskonto adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat suku bunga yang dikenakan kepada bank umum atas pinjaman yang dilakukan dari Bank Indonesia. 3. Kebijakan CWM adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan rasio antara simpanan wajib bank umum dengan dana pihak ketiga. 4. Kebijakan nilai tukar adalah kebijakan Bank Indonesia dalam mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Secara keseluruhan, sistem moneter Indonesia saat ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Namun, Bank Indonesia tetap perlu mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas nilai rupiah, seperti risiko global, risiko domestik, dan risiko sistem keuangan. Sedangkan sistem ekonomi moneter Islam Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sistem ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) yang pesat, meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat, dan meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Secara keseluruhan, sistem ekonomi moneter Islam Indonesia saat ini telah berkembang pesat dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sistem ekonomi moneter Islam di Indonesia. Materi selanjutnya terkait dengan peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas telah digunakan sebagai mata uang selama ribuan tahun. Dikarenakan beberapa orang berpendapat bahwa uang emas memiliki potensi untuk menjadi mata uang global yang stabil dan aman. Hal ini karena emas memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya ideal sebagai mata uang, yaitu 5. 1. Ketersediaan terbatas. 2. Kemudahan didistribusikan. 3. Tahan lama. 4. Nilai yang relatif stabil di sisi lain pada abad ke-20. Penggunaan uang emas sebagai mata uang global digantikan oleh mata uang fiat, yaitu mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Mata uang fiat dikeluarkan oleh pemerintah dan nilainya didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Uang emas memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya ideal sebagai mata uang, yaitu ketersediaan terbatas, kemudahan didistribusikan, tahan lama, dan nilai yang relatif stabil. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum uang emas dapat digunakan secara luas sebagai mata uang global.